Beyond Time, bab 21-22. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam itu, Suking bermimpi. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun ia tidur di kamar semewah ini. Ini adalah pertama kalinya ia merasa nyaman, tanpa hawa dingin yang menusuk. Dan dengan demikian, ini adalah salah satu pertama kalinya dalam waktu yang lama ia bermimpi. Dalam mimpinya, dunia bukanlah tempat yang kejam. Wajah dewa yang hancur tidak tergantung di langit, dan ayah serta ibunya ada di sana bersamanya. Begitu pula kakak laki-lakinya. Tanpa beban sedikit pun, ia pergi ke kelas bersama teman-temannya. Setelah itu, ia kembali ke rumah yang hangat, di mana ia menikmati makan malam yang lezat bersama keluarganya. Kemudian ia tidur dengan perasaan yang luar biasa. Bahkan dalam mimpi itu, dia tidak bisa melihat wajah keluarganya dengan jelas. Dia mencoba, tetapi seolah-olah mereka tertutupi oleh kabut yang menyelimuti. Pagi-pagi sekali, dia terbangun, membuka matanya, dan berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Dia merasa hangat saat perlahan tersadar dari mimpinya, lalu dia melihat sekeliling. Ruangan itu terbuat dari batu bata dan ubin abu-abu. Terdapat meja dan tempat tidur, serta kamar mandi. Lantai masih memancarkan sedikit kehangatan, sisa dari api di kompor tadi malam. Ada tikar anyaman di lantai, dan bahkan ada rak buku, meskipun kosong. Semuanya tampak sederhana, tetapi bagi Suking, itu sangat mewah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia pergi ke kamar mandi. Setelah dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam baskom, dia memperhatikan kotoran perlahan-lahan terlepas dari tangannya sebelum dengan cepat menariknya keluar dari air. Setelah melihat ke bawah, dia mengusap tangannya ke sisi tubuhnya agar kotor lagi. Lalu dia bercermin. Dia melihat mantelnya, rambut hitam panjangnya yang benar-benar berantakan, dan wajahnya yang dipenuhi kotoran. Dia juga melihat matanya yang berkilauan. Setelah menatap dirinya sendiri beberapa saat, dia mengintip keluar jendela, dan matanya menjadi dingin. Badai salju telah berlalu, dan matahari telah terbit, menyinari daratan untuk mencairkan sisa salju terakhir musim dingin. Di kejauhan, salju yang mencair di pepohonan menampakkan tunas-tunas hijau, yang menandakan bahwa musim semi akhirnya tiba. Dia keluar dari kamarnya dan, seperti biasanya, melirik ke arah kamar Sersan Thunder. Anjing-anjing di halaman tidak bangun, tetapi mereka mengibas-ngibaskan ekornya sebagai salam. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan, pikirnya, dan matanya dipenuhi tekad. Membuka gerbang halaman, dia berjalan keluar ke perkemahan dengan gagasan yang jelas tentang kemana dia akan pergi. Saat itu fajar menyingsing, dan tidak banyak hewan pemakan bangkai yang berkeliaran. Dia menuju ke area kafilah. Para penjaga mengawasinya tetapi tidak menghalangi jalannya. Akhirnya, dia sampai di tenda tabib, di mana dia mendengar seseorang membaca buku dengan suara keras. Setelah ragu sejenak, Suking dengan tenang berdiri di luar tenda dan mendengarkan. Para penjaga kafilah memandanginya dengan rasa ingin tahu, lalu sebagian besar dari mereka membuang muka. Beberapa tetap menatapnya. Suking mengabaikan mereka. Saat mendengarkan suara bacaan dari dalam tenda, dia benar-benar terhanyut. Dan akhirnya, dia menyadari bahwa itu bukan hanya seseorang yang membaca, melainkan suara semacam ujian yang sedang dilaksanakan. Itu adalah gadis yang dia ingat pernah dilihatnya. Gadis itu berkata, rumput emas, juga dikenal sebagai mutiara 3 daun atau rumput penghilang dingin, adalah tanaman teki yang dikenal dengan nama umum kilinga berdaun pendek dan bermanfaat dari akar hingga ujungnya. Ini adalah herba abadi yang tumbuh di pegunungan berhutan dan daerah hutan belantara yang lembab. Di Phoenix Selatan, dapat ditemukan di prefektur selatan Rising Nether dan Wide Spirit. Dapat melegakan paru-paru dan meredakan batuk, dapat menghilangkan panas dan mengatasi racun, dapat menghilangkan stasis darah dan mengurangi pembengkakan, efektif melawan gigitan ular berbisa, dapat digunakan untuk mengobati cedera akibat jatuh, patah tulang, memar, dan keseleo. Bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan. Awalnya gadis itu berbicara dengan percaya diri, tetapi semakin jauh ia berbicara, semakin ragu-ragu ia jadinya. Ini cocok dikombinasikan dengan apa? Tanya Grandmaster Bai dengan nada tegas. Tanaman ini bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan bunga api badak ketika diolah menjadi obat, mengambil energi yang dan mengubahnya menjadi yin. Tanaman ini dapat digunakan untuk membuat cairan pencegah racun komprehensif yang merupakan bahan utama dalam pil pembesar kekuatan. Wanita muda itu terdengar hampir ketakutan, dan berbicara dengan cepat hingga diakhiri dengan menarik napas panjang. Suking berdiri di luar tenda, mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya datanglah pemuda itu, yang berbicara bahkan lebih ragu-ragu daripada rekannya.
Akar palebek, juga dikenal sebagai itu tanaman karet dari keluarga Spurge dengan akar pucat. Rasanya sedikit sepat dan pahit, dan berasal dari, pokoknya, bisa menenangkan 5 organ yin, dan menjelang akhir, ia terhenti, jelas telah melupakan informasi tersebut. Di dalam tenda, pemuda itu tampak sangat gugup, dan bahkan melirik wanita muda itu, berharap dia akan membantunya. Wanita itu jelas mengetahui detailnya, tetapi tidak mengatakan apapun, sampai pemuda itu tampak hampir menangis. Sementara itu, Grandmaster Bai, yang duduk di depan mereka, tiba-tiba menoleh keluar tenda. Salah satu penjaga menatapnya dengan penuh arti. Grandmaster Bai berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda yang gagap itu, dia mendengus dingin. Malam ini kau akan menyalin kitab klasik tumbuhan dan vegetasi 10 kali berturut-turut. Pemuda itu memang tampak seperti akan menangis, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Setelah menguji kedua muridnya, Grandmaster Bai mengumumkan bahwa ia akan memulai kuliah hariannya. Entah mengapa, suaranya terdengar lebih keras dan jelas dari biasanya. Pemuda itu tidak menyadarinya, tetapi wanita muda itu menyadarinya, dan tampak sedikit penasaran. Sambil berkedip beberapa kali, dia menoleh ke samping, dan melihat bayangan sosok kurus berdiri di luar, berbayang oleh sinar matahari pagi. Di luar tenda, Suking mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan oleh guru besar Bai. Karena takut melupakan sesuatu, ia mengingat semuanya dalam hatinya. Baginya, pengetahuan adalah harta tak ternilai yang telah lama ia harapkan untuk diperoleh. Waktu berlalu begitu cepat, Grandmaster Bai memberikan ceramah lebih lama dari biasanya, mungkin 2 kali lebih lama. Hari sudah menjelang siang ketika beliau selesai, dan para pemulung sudah berbaris di luar mencari pertolongan. Saat itulah Grandmaster Bai berkata, apakah pemuda di luar tenda bersedia masuk ke dalam sebentar? Suking tersadar dari lamunannya. Tiba-tiba merasa sedikit bersalah, dia menarik napas dalam-dalam, membuka tirai tenda, dan diam-diam masuk ke dalam. Biasanya, dia tidak akan begitu gugup. Namun, awalnya dia datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan, hanya untuk berakhir menguping di luar tenda. Di perkemahan para pemulung, banyak orang akan bereaksi negatif terhadap perilaku seperti itu. Melihat betapa gugupnya Suking, guru besar Bai dengan tenang berkata, bisakah saya membantu Anda? Di samping, wanita muda itu memandang Suking dengan rasa ingin tahu. Dia mengenalinya, dan hanya butuh sesaat untuk mengingat bahwa Suking telah membawa seorang lelaki tua yang tidak sadarkan diri kepada mereka di punggungnya. Senang bertemu Anda, Grandmaster Bai, kata Suking sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, mengingat bagaimana Sersan Thunder bertindak sebelumnya, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Setelah ragu sejenak, dia berkata, saya ingin tahu lebih banyak tentang bunga umur panjang. Kemudian ia mengeluarkan 5 pil putih yang diberikan Bonneblade kepadanya, dan meletakkannya di depan Grandmaster Bai. Bahkan 1 pil seperti itu sangat berharga, tetapi Suking merasa 1 pil saja tidak cukup untuk menebus kesalahannya karena menguping pelajaran. Bahkan, 5 pil mungkin tidak cukup, jadi ia juga mengeluarkan 10 koin spiritual dan meletakkannya di samping pil-pil tersebut. Baru setelah itu ia merasa sedikit lebih tenang. Grandmaster Bai menatapnya lama dan dekat, lalu menoleh ke gadis itu. Tingyu, jelaskan. Gadis itu duduk tegak, ekspresi serius terpancar di wajahnya saat dia berkata, bunga umur panjang, juga dikenal sebagai api pemanjang umur dan gulma roh dewa, adalah varietas mutasi dari tumbuhan tipe dewa yang dikenal sebagai pohon generasi. Sebenarnya ada 73 mutasi yang diketahui, tetapi hanya tipe pertama yang dapat digunakan dalam pengobatan. Mereka tumbuh secara acak di wilayah terlarang, tanpa pola habitat tertentu. Mereka sangat langka. Mereka dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, membangkitkan kembali kekuatan hidup, dan mengobati cedera apapun selain cedera mental. Setelah selesai menjelaskan, gadis itu mengeluarkan sebuah buku, membolak-balik halamannya, lalu mengangkat sebuah halaman yang bergambar. Beginilah penampakannya. Gambar tersebut menggambarkan sebuah bunga yang tampak biasa saja, kecuali bagian tepi daunnya yang bergerigi. Terdapat juga tanda aneh di tengah bunga tersebut. Suking memperhatikan gambar itu dengan saksama, menghafal detailnya, lalu membungkuk dalam-dalam kepada guru besar Bai dan gadis itu. Akhirnya, dia berbalik untuk pergi. Sebelum ia pergi, Grandmaster Bai dengan santai berkata, ini adalah jenis tanaman yang bisa ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak pernah dicari dan ditemukan. Tanaman ini biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana terdapat monster mutan besar. Hati-hati, Suking sekali lagi menyatukan kedua tangannya dan membungkuk, lalu berlari kembali melewati perkemahan menuju kamarnya.
Setelah masuk, ia mengeluarkan selembar kertas bambu kosong dan menggunakan tusuk sate besinya untuk menuliskan deskripsi yang diberikan oleh gadis itu dan gambar bunga umur panjang itu sendiri. Setelah itu, ia melanjutkan dengan menuliskan sebanyak mungkin informasi yang dapat diingatnya dari apa yang telah didengarnya dalam ceramah tersebut. Setelah melihat gulungan bambu yang berisi teks itu, ia merasa puas dan menyimpannya seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Saya harap saya bisa kembali lagi dan mendengarkan lebih banyak. Dia memikirkan cara yang baik untuk kembali nanti dan mendengarkan lebih banyak pelajaran dari guru besar Bai, lalu menenangkan pikirannya dan memulai rutinitas kultivasinya. Malam itu, ia menunggu di halaman untuk kepulangan Sersan Thunder, lalu ia menyebutkan bahwa ia akan pergi ke wilayah terlarang. Sersan Thunder tampak ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ia hanya mengangguk dan memberikan beberapa saran berdasarkan pengalamannya. Pada saat itu, ia tampak seperti seorang kakek tua yang memberikan nasihat kepada cucunya sebelum melepaskannya ke dunia luar. Bahkan, ia menghabiskan hampir sepanjang malam memberikan nasihat. Su King mengingat semuanya. Akhirnya, Sersan Thunder memberinya sebuah kantung kulit binatang yang berisi bubuk obat yang ditinggalkan oleh Graceful Raptor. Setelah memastikan dia tahu cara menggunakannya, Su King mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melaju kencang menembus cahaya pagi, dia tiba beberapa saat kemudian di pinggiran wilayah terlarang. Saat ia melangkah melewati batas, ia merasa terputus dari kehangatan matahari. Rasa dingin yang menusuk-menusuknya, dan ia menyipitkan mata serta melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian ia melesat ke kedalaman hutan begitu cepat sehingga meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Sesaat kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Ini adalah kali kedua dia memasuki hutan wilayah terlarang, dan dia merasa jauh lebih nyaman kali ini. Suasananya sangat berbeda dari yang pertama kali. Meskipun begitu, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dan saat bergerak, dia terus memperhatikan bunga dan tanaman di sekitarnya, berharap menemukan bunga yang memperpanjang umur. Akhirnya, dia sampai di rawa berlumpur, dan teringat apa yang telah diajarkan Graceful Raptor kepadanya di sana. Setelah melumuri dirinya dengan lumpur, dia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, hari itu pun berlalu. Sepanjang waktu itu, dia tidak pernah bertemu dengan kabut kebingungan, dan dengan berhati-hati, dia mampu menghindari monster mutan besar manapun. Ia akhirnya sampai di tempat mereka bertarung melawan serigala bersisik hitam. Semuanya tampak hampir sama, bahkan pertahanan yang mereka bangun masih ada di tempatnya. Namun, mayat-mayat serigala sudah membusuk, hanya menyisakan tulang belulang. Dia memeriksa tulang-tulang itu untuk mencari tanda-tanda bahwa dagingnya telah terkoyak oleh gigi, tetapi tidak menemukan bukti seperti itu. Rupanya, tulang-tulang itu membusuk secara alami. Dia menghela napas lega. Setidaknya, ini tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada binatang mutan berbahaya di sekitar. Dengan itu, dia menemukan tempat yang cocok di daerah tersebut untuk bermalam. Ia duduk di sebuah lubang di dalam pohon besar. Saat malam tiba, dan ia meringkuk di pohon itu, ia memandang ke depan ke ngarai dengan semanggi berdaun 7, dan di baliknya, kompleks kuil. Ia memiliki tujuan lain dalam perjalanan ini selain sekadar mencari bunga panjang umur. Ia juga ingin menemukan salah satu kristal penghilang bekas luka untuk gadis di toko kelontong itu. Besok, gumamnya, aku akan melihat apa yang ada di luar sana. Su King sudah terbiasa dengan suasana malam di wilayah terlarang. Baik itu reruntuhan kota, atau hutan ini, suasananya kurang lebih sama. Dia pernah tinggal selama lebih dari 2 minggu di reruntuhan kota, dan menghabiskan beberapa malam di hutan ini. Saat meringkuk di dalam lubang pohon, ia tetap membuka matanya setengah sambil diam-diam melakukan latihan pernapasan, menyerap kekuatan spiritual yang syarat mutagen. Setelah kekuatan spiritual masuk ke dalam dirinya, ia membersihkannya dengan mantra laut dan gunung, membiarkan kekuatan spiritual murni menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara mutagen memasuki bayangannya. Dia sudah terbiasa dengan perbedaan kultivasi yang diberikan oleh bayangannya. Dia tidak yakin apakah itu karena bayangannya, atau bahaya umum di wilayah terlarang, tetapi terlepas dari itu, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi. Dan berkat konsentrasi itu, kultivasinya berkembang pesat. Saat ini, dia tidak jauh dari tingkat keempat mantra laut dan gunung. Ini seperti batu gerindra. Dia tidak yakin persis bagaimana cara kerja batu asah, tetapi dia ingat seorang pandai besi di daerah kumuh pernah bercerita tentang bagaimana pisau perlu diasah di atas batu asah agar benar-benar tajam. Saat ini, daerah terlarang yang berbahaya itu telah menjadi batu asah pribadinya. Setelah berlatih di bawah pengaruh batu asah itu, Su King menyelesaikan satu siklus kultivasi penuh, lalu membuka matanya. Melihat keluar dari pepohonan ke dalam malam, dia mendengar raungan binatang mutan. Terdengar seperti lolongan iblis. Suasana dingin yang menyeramkan selalu hadir, meresap ke dalam segala hal.
Dan bahkan saat bersembunyi di dalam pohon, Suking pun tidak terkecuali. Cuacanya sangat dingin. Hal itu mengingatkannya pada masa-masa di reruntuhan kota, dan tak lama kemudian, ia pun merasakan kesepian yang serupa. Meskipun begitu, ia sudah terbiasa dengan kesepian. Setelah beberapa saat, ia menutup matanya lagi dan memulai sesi kultivasi lainnya. Dengan cara itulah waktu berlalu. Dia telah memilih tempat yang sangat aman untuk menetap. Namun, sekitar tengah malam, di tengah sesi kultivasinya, dia mendengar langkah kaki di luar. Terdengar kacau, seperti ada banyak orang yang berjalan-jalan di luar. Suking menatap curiga dari balik pohon, tetapi selain pepohonan, tidak ada apapun di luar dalam kegelapan. Hatinya semakin mencekam ketika menyadari bahwa makhluk mutan di luar telah terdiam. Hal itu membuatnya semakin waspada. Dia teringat kembali pada nyanyian dan langkah kaki sebelumnya. Namun, langkah kaki ini tampak berbeda. Ini tidak terdengar seperti nyanyian. Sama sekali tidak ada lagu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia tetap diam di tempatnya, bahkan menyembunyikan napasnya. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar, dan akhirnya, terdengar seperti sekelompok orang yang mendekat. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul, begitu kuat sehingga Suking khawatir rasa dingin itu akan membekukannya di tempat persembunyiannya. Dia sudah terbiasa dengan rasa dingin seperti ini. Baik itu saat dia mendengar nyanyian, atau saat-saat di reruntuhan kota ketika Grus keluar. Namun, ini terasa berbeda dari saat dia mendengar nyanyian itu. Saat itu, dia merasa jiwanya membeku, tetapi sekarang, meskipun tidak nyaman, setidaknya dia masih bisa bergerak. Ini mirip dengan Grus di reruntuhan kota. Setelah mengambil keputusan itu, dia menggenggam tusuk sate besinya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, dia memejamkan matanya rapat-rapat. Jangan melihat mereka, jangan menyentuh mereka, jangan mendekati mereka. Setelah dia memejamkan mata, langkah kaki itu menjadi lebih mendesak dan semakin dekat. Seolah-olah banyak orang berkerumun di sekitar pohon itu. Suking terguncang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak membuka mata dan melihat apapun yang ada di luar. Akhirnya, ketika matahari terbit di puncak langit, jejak langkah itu menghilang di kejauhan. Saat itu siang hari, namun, Suking masih belum membuka matanya. Dia menunggu sejenak sebelum melihat keluar dari lubang pohon. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati lubang itu telah tertutup es. Melihat sinar matahari menembus es dan mengenai wajahnya, dia menghela napas gemetar, lalu mengepalkan tangannya dan meninju es itu hingga hancur. Suking memanjat keluar ke tempat terbuka dan melihat sekeliling. Semua tulang serigala yang dilihatnya malam sebelumnya telah hilang. Di tempatnya, terdapat banyak jejak kaki. Jejak kaki manusia. Jumlahnya sangat banyak sehingga pasti ada ratusan orang di area tersebut. Suking belum pernah mendengar situasi di mana ratusan orang memasuki wilayah terlarang bersama-sama. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah, itu adalah jejak kaki sungguhan, bukan jejak sepatu. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dari jejak kaki itu, merasakan pemahaman baru tentang makhluk-makhluk mengerikan di wilayah terlarang. Untungnya, sekarang sudah siang hari, yang berarti bahaya yang harus dihadapi lebih sedikit. Dan Suking tidak akan menyerah dalam pencariannya. Dia melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dia sampai di tempat di mana dia dan pasukan Thunderbolt telah memanen daun semanggi 7 helai di ngarai tersebut. Seperti sebelumnya, sinar matahari tidak dapat menembus kanopi dedaunan tanaman rambat yang membentang di atasnya. Seluruh tempat dipenuhi dengan aroma bunga, dan tampak sangat berbeda dari dunia berbahaya di luarnya. Hampir seperti surga. Setelah sampai di tempat panen, Suking menghela napas lega. Kemudian dia melihat ke kejauhan, ke kompleks kuil yang jauh. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan penuh. Hutan di balik ngarai itu bahkan lebih lebat, dengan lebih sedikit sinar matahari yang menembus kanopi. Tetapi mungkin karena kompleks candi kuno itu masih memancarkan sedikit kekuatan dan kejayaan masa lalunya, daerah itu tampak kurang berbahaya. Hutan di sekitarnya juga terasa sedikit lebih hangat. Faktanya, saat Suking mendekati kompleks tersebut, pepohonan hutan tampak lebih seperti pepohonan biasa dari dunia luar. Pepohonan itu tidak tampak bengkok dan gelap. Dia bahkan melihat beberapa daun semanggi berdaun 7, yang kemudian dia panen. Segala sesuatu tentang daerah ini mengejutkan, tetapi dia tidak lengah. 2 jam lagi berlalu, dan malam hampir tiba. Saat itulah Suking keluar dari hutan dan melihat kompleks kuil di depannya. Masih ada pepohonan di area tersebut, tetapi tidak banyak. Sinar matahari yang menyinari matanya sangat menyilaukan, tetapi ia masih dapat melihat banyak bangunan kuil. Bentuknya bulat, dan semuanya tingginya puluhan meter. Sebagian besar dinding batu runtuh dan ditutupi lumut, tetapi beberapa bangunan masih relatif utuh. Seluruh tempat itu memiliki aura kemegahan.
Saat melangkah masuk, ia mendengar suara kerikil berderak di bawah kakinya. Dan entah mengapa, ia merasa seperti sedang melihat sebuah kerajaan yang sangat luas. Semuanya hancur, tetapi semuanya memiliki kesan usia yang sangat tua. Hampir seolah-olah reruntuhan itu mencoba menjelaskan sejarah mereka kepadanya. Berjalan sedikit lebih jauh ke dalam, ia mendapati dirinya berada di depan sebuah patung yang runtuh. Sebagian besar bagian bawah patung telah hancur menjadi puing-puing, tetapi kepala dan bahunya masih utuh. Meskipun begitu, patung itu masih menjulang setinggi 90 meter. Dulu, ketika masih utuh, tingginya pasti setidaknya 600 meter. Berdiri di depannya, Su Qing merasa sangat kecil. Angin berhembus seperti suara seruling kesepian yang memisahkan area ini dari ruang dan waktu. Kejayaan apapun yang pernah diwujudkan tempat ini, kini telah menjadi masa lalu. Dia menatap patung itu lama sekali. Dia teringat akan permukiman kumuh di luar reruntuhan kota, dan bertanya-tanya seperti apa tempat itu ketika orang-orang kembali bertahun-tahun kemudian untuk menjelajahinya. Akankah orang-orang itu seperti dia sekarang, dengan hati-hati memasuki wilayah terlarang dan mengintip ke masa lalu yang kuno? Setelah beberapa saat, Su Qing meninggalkan patung itu untuk menjelajahi bagian lain dari kompleks kuil. Namun, dia tidak menemukan kristal khusus yang disebutkan oleh Sersan Thunder. Sebelum pergi, Sersan Thunder telah menjelaskannya secara lengkap, itulah sebabnya Su Qing tahu bahwa benda itu bersinar dengan cahaya 7 warna. Rupanya, itu adalah objek alami yang tidak mengikuti pola tertentu dalam hal kemunculannya. Setelah pencarian yang sia-sia, dia merasa sedikit kecewa, dan menuju ke puncak salah satu kuil yang lebih besar untuk melihat-lihat. Di belakangnya terbentang hutan belantara wilayah terlarang, yang seolah tak berujung. Setelah menghitung tanggal, dia menyadari bahwa ini adalah hari keempat sejak Bonneblade membeli asuransi darinya. Dia tidak melihat kabut di hutan sehari sebelumnya, dan sepertinya tidak ada kabut hari ini. Jadi, dia tidak perlu melakukan penyelamatan apapun. Di sisi lain kompleks kuil, terdapat kedalaman sebenarnya dari wilayah terlarang. Saat mendongak, dia melihat masih ada sedikit cahaya matahari tersisa. Itu berarti masih ada waktu untuk menjelajahi lebih dalam wilayah terlarang, lalu kembali ke kuil untuk beristirahat. Setelah mengambil keputusan, dia melompat dari kuil dan melanjutkan perjalanan untuk menjelajah. Begitu berada di hutan lagi, sarafnya terasa tegang, dan dia langsung siaga penuh. Lagi pula, tempat ini akan penuh dengan lebih banyak bahaya daripada daerah di luar. Faktanya, hanya sekitar 1 jam kemudian, dia kembali ke kuil, dengan ekspresi muram dan ketakutan. Di sisi positifnya, kantungnya benar-benar penuh. Ia baru berjalan sekitar 500 meter ke dalam hutan sebelum menemukan hamparan besar semanggi berdaun 7. Yang membuat Su Qing senang, ternyata sudah lama sekali tidak ada yang memanen dari lokasi itu. Akibatnya, hasil panennya akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Namun, saat ia mulai memetik semanggi, ia merasakan mutagen di sekitarnya semakin kuat. Jika bukan karena bayangannya mampu menyerap mutagen tersebut, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan yang berarti. Dan saat itulah, jauh di kejauhan, dia melihat jenis ubur-ubur mengerikan yang sama seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hanya saja bukan hanya satu ubur-ubur, melainkan sekitar 10. Ukurannya lebih kecil, tetapi pada saat yang sama, memancarkan hawa dingin yang sangat kuat. Sebagian besar dari mereka tampak tergantung di pohon-pohon dalam keadaan tertidur, tetapi hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Su Qing diam-diam menjauh. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin ia merasa diawasi oleh banyak mata serakah yang mengintai di kedalaman hutan. Hal itu menyebabkan sensasi merinding di leher dan punggungnya. Dan itu baru bagian luar dari kedalaman wilayah terlarang. Sulit dibayangkan hal-hal mengerikan apa yang mungkin ada lebih jauh di dalam. Karena tak berani menjelajah lebih jauh, ia bergegas kembali ke kompleks kuil. Baru setelah sampai di kompleks itulah sensasi geli di punggungnya menghilang. Kompleks itu sendiri merupakan perbatasan yang menandai bagian terdalam dari wilayah terlarang. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan menggunakan sisa-sisa cahaya senja untuk menemukan salah satu kuil yang masih utuh untuk berlindung di dalamnya sepanjang malam. Di dalam, ia menemukan celah di dinding dan merangkak masuk ke dalamnya. Sersan Thunder telah menyebutkan bahwa tempat ini adalah tempat yang aman untuk berlindung. Su Qing memandang sekeliling kuil. Kuil itu besar, dengan patung raksasa, menyerupai dewa, yang memegang pedang. Patung itu berdiri di tempat yang terhormat, dikelilingi oleh patung-patung lain yang tampak hidup di dinding. Namun, semuanya terkikis oleh waktu. Meskipun begitu, tidak banyak kotoran atau jejak kaki makhluk mutan. Jika tidak ada sama sekali, atau jika ada banyak, itu akan menjadi anomali, dan dia pasti akan memilih lokasi lain. Selama tanda-tanda itu sedikit, berarti tempat ini relatif aman. Kompleks kuil itu berada di tengah hutan, tetapi terletak di area yang agak terbuka, sehingga masuk akal jika makhluk mutan di sekitarnya tidak sering datang.
Tak lama kemudian, malam pun tiba. Saat lolongan binatang buas terdengar di udara malam, Suking memulai latihan pernapasannya. Waktu berlalu, seperti yang sudah ia duga, beberapa makhluk mutan memasuki kompleks kuil. Namun, suara mereka terdengar dari kejauhan. Akan tetapi, seperti malam sebelumnya, menjelang tengah pagi, ia mendengar suara langkah kaki yang kacau dan mengerikan. Kali ini, mereka berada tepat di luar kuil. Mereka kembali. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa jejak kaki itu muncul 2 kali, keduanya di dekatnya. Dia merasa sangat gelisah, tetapi mengingat pengalaman sebelumnya, dia memutuskan hal terbaik adalah tetap menutup matanya. Namun, alih-alih jejak kaki itu menghilang di kejauhan, jejak kaki itu malah tampak semakin banyak. Saat mereka berkumpul, aura dingin yang menyeramkan menyebar. Seolah-olah sepasukan besar makhluk mengerikan sedang berkumpul untuk menyerang kuil. Hati Suking mencekam, dan dia menggenggam tusuk sate besinya erat-erat sambil memikirkan cara untuk melarikan diri jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun, saat itulah langkah kaki di luar berhenti, dan semuanya menjadi sangat sunyi. Keheningan itu membuat Suking merasa sulit bernapas lega. Rasanya seperti keheningan sebelum badai, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dia yakin bahwa para Grue itu hanya ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Lalu, dalam keheningan total, salah satu Grue akhirnya masuk ke dalam kuil. Suking bisa mendengar langkah kakinya di ubin lantai batu. Jantungnya berdebar kencang. Namun kemudian, suara gumaman terdengar di dalam kuil, sesuatu yang terdengar sangat sakral. Aliran cahaya keemasan merembes keluar dari dinding, memenuhi kuil dengan cahaya, dan menyelimuti Suking. Kini, dengan mata terpejam, ia melihat bukan dunia yang gelap gulita, melainkan dunia yang bercahaya. Dan pancaran cahaya keemasan itu semakin intens hingga matanya terasa sakit. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak bertemu dengan makhluk mengerikan itu, dia membuka matanya.